Komsos dimanapun berada, welcome to KTP, Komsos Tanjung Karang Podcast. Bersama saya Dita yang akan menemani podcast kali ini dari awal hingga akhir. Sobat Komsos, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang Romo, yaitu Romo Laurentius Purwoko Subianto atau yang lebih dikenal dengan Romo Toto. Romo Toto. Selamat malam Mbak Dita. Selamat dan malam, malam untuk seluruh KTP. Sobat Komsos KTP. Komsos KTP. Komsos Tanjung Karang Podcast Mo. Oke, terima kasih. Nah Romo, pada episode kali ini nih kita akan membahas suatu tema yang menarik. Iya Mbak Dita. Temanya membangun komunitas peduli lingkungan. Wow, suatu tema yang sangat menarik karena lingkungan hidup menjadi kehidupan kita yang sekarang ini memang sedang dan harus selalu kita pikirkan, kita bicarakan dan bagaimana mengatasi persoalan-persoalannya. Iya betul Romo, jadi membangun komunitas bagaimana orang-orang itu peduli dengan pada lingkungan hidup. Ya, nah benar. ngomong-ngomong Romo, sebelum kita lanjut, Romo tugas di mana? Saya tugas utama sebenarnya ada di pendidikan, yaitu Setie Gentiaras. Kemudian beberapa waktu yang lalu Bapak Uskup menugaskan saya untuk menjadi koordinator bidang ekologi atau lingkungan hidup di bawah komisi yang diketuai oleh Mbak Yuli. KKPMP. KKPPMP. Harus singkatan harus singkatan ya Mo ya. Nah Romo, menurut Romo apa sih Mo yang menarik dari tema ini? Terus maksudnya dari tema ini tuh gimana sih Mo menurut Romo? Iya, sebenarnya ada dua hal yang harus dibicarakan. Satu tentang lingkungan hidupnya, yaitu tentang di mana kita hidup ini di bumi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, di mana kita memang tinggal di bumi ini. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun komunitas peduli lingkungan hidup atau mengajak kita semua, seluruh umat manusia atau dalam lingkup di Lampung, ya mari teman-teman yang tinggal di Lampung kita mulai peduli pada lingkungan hidup kita gitu. Jadi ini ya mau untuk mengajak semua orang bagaimana membangun komunitas-komunitas itu agar lebih bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Iya benar Mbak Dita. Sebenarnya sudah banyak kelompok-kelompok kecil yang peduli pada lingkungan hidup, ya entah itu dari mana saja, orang muda misalnya. Suatu saat kita bisa waktu di Lampung ya, bagaimana orang muda datang melihat pantai kita kok kotor, dan tiba-tiba dia menggerakkan banyak orang untuk mari kita membersihkan pantai yang sebenarnya begitu indah, tetapi selama ini kita mungkin kurang peduli sehingga di sana menumpuk sampah bertonton selama puluhan tahun dan tidak dibersihkan. Tentu dampak yang negatif dirasakan bukan hanya untuk orang di sekitarnya tetapi untuk seluruh seluruh orang yang ada di pantai yang di Lampung ini. Dan merepotkan bagi orang-orang yang membersihkan itu nggak sih Wo? Oh ya pasti. Kita tetapi bahwa itu repot. satu kepedulian bahwa kita mulai harus memperhatikan lingkungan hidup kita. Karena ada satu saya pernah membaca artikel yang pertama, kesehatan kita itu sangat ditentukan oleh segarnya udara yang kita hirup. Sementara udara kita hirup ini berasal dari pohon-pohonan. Sementara sekarang kita harus sadar bahwa hutan-hutan kita sudah habis, sudah menipis. Padahal itu sumber kehidupan. Yang kedua air. Nah, kalau air kita juga kotor, maka yang selalu kita minum adalah
air yang kotor, Air yang kotor. tentu ya kesehatan kita akan terganggu, Mbak Dita. Ya. Jadi muntaber nanti mau. Iya, Oke, Mam. semoga jangan muntaber. Ya. Jadi terkait hal itu, nah mengapa lingkungan hidup itu menjadi bidang yang sangat penting bagi kita? Urgensinya itu apa dan bagaimana, Mam? Iya, bagaimana ya kita ingin menerangkan? Karena begini, di mana sih kita sebenarnya hidup? Ya, kita hidup itu di dunia ini. Mari kita bicara dalam konteks mungkin iman lah ya. Dalam kitab Kejadian kan setelah Tuhan menyelenggarakan semuanya, dunia dengan segala isinya yang sangat indah, sangat cukup. Dan itu kemudian terakhir menciptakan kita manusia. Kita diletakkan di dunia ini setelah Tuhan menyediakan bumi dengan segala isinya. Ya. Disitulah kita hidup. Disitulah kita bisa tumbuh berkembang dengan tentu situasi yang sangat sehat. Iya. Ya, itu loh. Kesehatan itu sangat penting karena atau juga dengan kata lain Allah meneruskan anugerah kehidupan kepada kita melalui lingkungan hidup yang sehat tadi yang itu sehat, yang komplit ini ya. Lingkungan hidup yang sehat. Maka tatkala sekarang ini kita harus jujur bahwa dunia ini sedang sakit, bahkan bukan hanya sakit-sakitan, sakit parah, banget. sakit parah. Sehingga kan orang meramalkan kalau ini terus begini pada tahun 50 nanti atau beberapa puluh tahun yang lagi akan datang, dunia sudah tidak mungkin dihuni oleh manusia. Ya, isu yang paling paling muncul adalah global warming, pemanasan global. Tahun ini saja kita bisa mendengarkan bagaimana di satu negara suhu udara sudah sangat tinggi, bahkan memakan korban di India, di India dan beberapa negara lain. Nah, pasti karena kita dalam satu bumi yang sama, ya, tidak tertutup kemungkinan. Dan itu sudah kita rasakan sekarang ini, sekarang ini semakin panas. Itu Mbak. Apalagi di Lampung ini kan kadang panas, kadang dingin. Tapi akhir-akhir ini di Lampung dingin loh, Mo. Nggak cuma di Lampung, ding. Ya itu kan sebenarnya harus dilihat dari iklim yang secara keseluruhan. Sekarang itu kan sudah extraordinary ya, sudah tidak normal iklim. Saya itu ingat waktu kecil itu sangat jarang mendengar ada puting beliung, nyaris nggak ada mungkin ya. Bahkan angin, misalnya angin bohorong itu kan di Sumatera Utara itu pun kenal dimasukkan dalam pelajaran ilmu bumi. Tapi sekarang nyaris di mana-mana ada puting beliung yang datang tiba-tiba memporak-porandakan alam yang kita huni, bahkan juga rumah-rumah kita. Nah, bukankah itu iklim sudah berubah luar biasa? Ngeri nggak Mas? Oh, sangat ngeri ya, sangat ngeri Mbak Dita. Nyeri apa ngeri nih, Mo? Nyeri punggung. Sangat prihatin kita sebenarnya dengan kondisi bumi yang semakin sakit ini. Kalau khusus Lampung nih, yang Romo lihat, yang memprihatinkan. Oh iya, Lampung ya. Lampung ini sekarang penduduknya luar biasa. Mungkin lebih dari berapa juta ya? 6-7 juta. Ya segitulah, Mo. Ya nyaris Lampung ini sudah kehabisan hutan. Ya, kemudian banyak perkebunan ya di sekitar kita. Yang dulu hutan, tapi sekarang sudah menjadi perkebunan sawit juga sih, perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan tebu. Kita memang produksi gula yang memang sangat dibutuhkan di sisi lain. Tapi di sisi lain juga lahan-lahan itu yang dulu hutan sekarang sudah rata. Kalau musim panen maka kan menjadi lahan yang terbuka tanpa
pepohonan, bagaimana Gersang. produksi oksigen untuk kita, untuk manusia, ya. Kemudian bukit, nah, khusus di sekitar Bandar Lampung, lihatlah Ya. bukit-bukit itu kan semakin Terkikis ya, hilang, Mo, ya. terkikis, entah untuk apa. Tetapi yang jelas hutan-hutan di sekitar Bandar Lampung ini juga semakin habis, Mbak Dita, ya. Di mana tuh? Di mana aja tuh? Sekitar Bandar Lampung semua berarti ya? Iya, itu sekitar belum gitu kita melihat di Lampung secara keseluruhan, iya. Yang penting iman kita nggak terkikis aja sih, Mo. Kalau imannya terkikis, ya waduh, bahaya juga. Iya, iya Mbak Dita. Terus? Nah, tadi kan soal keprihatinan yang ada di Lampung ini ya, Mo. Menurut Romo, bagaimana harusnya kita sebagai masyarakat umat Katolik bertindak merawat dan melindungi bumi, gitu, Mo. Iya, Alam. kita sebagai orang beriman. Sekarang kita mau bicara dalam konteks orang beriman, Ya. dalam tema lingkungan hidup. Sebenarnya menarik sekali, Mbak Dita. Kita punya ensiklik Laudato Si, ya, itu yang sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran dunia saat ini untuk membuka hati, melihat kembali bumi yang kita diami. Paus Fransiskus sangat menekankan kepada kita, bumi adalah ibu pertiwi, ibu kita, ya. Disitulah kita dikandung, ya, dalam rahim ibu pertiwi ini kita dilahirkan, ya. Sebagai seorang ibu, bumi ini memberi kehidupan kepada kita, ya. Seluruh yang dia miliki, ya, diserahkan kepada kita, ya, sebagai perwujudan dari sabda Allah bahwa seluruh dunia yang telah diciptakan oleh Allah diserahkan kepada manusia, kepada kita untuk dijaga, digunakan demi kehidupan untuk menyejahterakan seluruh umat manusia. Cukup kalau kita sungguh mengelola bumi ini. Sayangnya, ada sayangnya nih. Iya, sayangnya bumi dilihat sebagai sumber ekonomi. Dieksploitasi, ya, luar biasa, pertambangan, perkebunan, luar biasa, ya, mengingatkan kita pada, ya, salah satu sifat negatif manusia, yaitu serakah, ya. Keserakahan hanya dilihat dari aspek ekonomi, ya. Kalau kita naik pesawat terbang melihat, ya, pulau-pulau yang dulu hijau, sekarang itu sudah berlubang-lubang, nyaris kita tidak menemukan hutan yang membuat hati kita sejuk, gitu. Ini kalau di Indonesia, di dunia luar biasa juga kehancuran itu. Maka Paus Fransiskus mengajak kita, ayo kita kembali merawat bumi kita supaya kita bisa hidup dengan baik, dengan sehat, dan mewariskannya kepada anak cucu kita dengan kondisi alam yang baik, ya. Hanya sayangnya ensiklik ini kurang ditanggapi oleh kita dengan tindakan nyata, ya, sayang. Maka muncullah Laudate Deum, ya. Padahal dalam Laudato Si, terpujilah Dia, terpujilah Tuhan melalui bumi ini. Sekarang kita diajak untuk terpujilah Allah, ya, dalam sikap hidup kita terhadap alam bumi yang mencintai kita, ya. Kalau saya boleh mengungkapkan, mungkin perwujudan Allah, ya, bumi itu, karena Dia memberikan seluruh yang Dia miliki bagi kita, hanya tujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Bukan untuk, ya,
memenuhi keserakahan manusia sehingga memperlakukan bumi itu dengan semena-mena. Ya. Oke, nah Sobat Komsos, itu pesan dari Romo Toto. Bagaimana kita sebagai umat Katolik untuk merawat bumi ini jangan serakah. Serakah itu nggak boleh. Supaya bumi ini tetap terjaga dengan baik ya, mau untuk Iya. mewariskan ke anak cucu kita nanti. Iya, karena serakah itu ada istilah bahasa Jawa. Sanadyan donya diemperi. Apa artinya? Ora cukup kanggo wong siji sing serakah. Ya, walaupun dunia itu kita beri teras, tetap tidak cukup untuk satu orang serakah di dunia ini. Istilah Jawa itu Oh iya. Jawa. Jadi ingat ya Sobat Komsos semua, jangan serakah. Oh tadi mah ulangnya istilah tadi itu. Sanadyan donya, donya itu bumi. Sanadyan. Diemperi, dikasih teras, tetap tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Oke, untuk itu tadi ya Mo ya. Untuk selanjutnya nih Mo, terkait untuk menaruh perhatian, Keuskupan Tanjung Karang ini kan pasti memiliki perhatian penuh untuk lingkungan hidup. Salah satunya meletakkan bidang ini sebagai garapan dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau atau KKP PMP. Nah, apa saja di sini, apa saja tugas dari bidang ini dan apa saja yang direncanakan untuk bidang ini ke depannya? Ya. Gitu. Baik Mbak Dita, sebenarnya bidang ini baru ya, baru saja juga. Hanya untuk mengkoordinir teman-teman kita yang sebenarnya sudah lama bergerak di bidang lingkungan hidup ya. Dalam hal ini misalnya kelompok Laudato Si yang dikomandani oleh Suster Vincent ya. Mereka kan sudah bergerak dan mereka juga merangkul banyak kelompok-kelompok ya. Ya kalau ada, saya tidak terlalu hafal untuk itu ya. Karena saya juga newcomer sebenarnya. Ya, Newcomer siapa? di bidang ini dalam konteks bergerak dengan mereka, tetapi kepedulian terhadap lingkungan sebenarnya saya sudah lama banget sejak jadi Romo Muda dulu, karena sekarang sudah lumayan. Bukan muda lagi. Sudah S3, yaitu sangat senior sekali. Sangat ya. senior sekali. Iya. Sangat Ya, senior dulu sekali. saya suka mengajak orang dengan pertanian organik, itu kan kepedulian pada lingkungan. Nah, ini ada kelompok-kelompok banyak sekali, saya tidak terlalu hafal. Nah, dikomandani oleh suster, kemudian mereka juga ada kelompok dari MSGM itu juga ada SCY, kemudian juga ada kaum awam, baik yang di Katolik maupun yang non Katolik. Ya, itu mereka sudah membangun jejaring itu. Ya, dan ini kalau kita melihat listnya sudah cukup banyak, sangat banyak bahkan. Nah, muncullah keinginan kita untuk gereja secara lembaga menyapa ini ya dengan mendirikan atau apa namanya, yaitu bidang ekologi di bawah KKP PMP. Itu ya toh. Karena ini memang saya rasa sangat baik karena kepeduliannya kepada bumi ini ya toh. Nah, kami baru bertemu 1-2 kali dan kami mau mencoba untuk membangun jejaring itu. Bapak Uskup juga berpesan bahwa bumi adalah persoalan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Katolik. Orang Katolik ada di dalamnya. Maka bidang ini harus membangun jejaring baik dalam gereja Katolik maupun di luar gereja Katolik. Ya, semoga kita bisa mengajak mereka. Kita sudah pernah webinar tentang lingkungan hidup ini di Mister Geprek, waktu itu juga melibatkan yang non Katolik. Banyak itu mah? Banyak, cukup lumayan ya, karena kita
live streaming ya, sehingga diikuti oleh banyak orang. Itu semua agama atau Ada semua agama. memang? Iya, ada Perwakilan semua. gitu ya? Iya, ya perwakilan. Yang Begitu. dibahas mengenai hal itu. Mengenai lingkungan hidup. Kebetulan pada waktu itu salah satu narasumbernya teman kita dari satu dosen di Triarkara, tetapi beliau orang Muslim, bicara tentang Laudato Si. Jadi orang Muslim, kalau tidak salah dosen di Triarkara, bicara tentang Laudato Si. Ini ingin menggambarkan bahwa persoalan lingkungan hidup ya sesuatu yang sangat urgen, karena ini adalah kehidupan kita dan ini persoalan seluruh umat manusia tanpa memandang suku, golongan, dan agama. Ya, ini persoalan kita, persoalan kemanusiaan. Maka sangat penting kita membangun jejaring. Mari kita bergerak bersama yang nyata ya untuk mengembalikan kondisi lingkungan hidup kita. Jadi rencananya apa nih Bang untuk bidang ini? Rencananya jelas, kita pertama-tama kita akan membuat jejaring. Jejaring gitu. ya, membuat jejaring. Yang kedua kita akan membuat gerakan, ya gerakan yang nanti diharapkan kalau dalam lingkup paroki, lingkup keuskupan, kita harap kita akan buat gerakan untuk seluruh paroki. Ya. Dan juga membangun relasi jejaring dengan lembaga-lembaga yang ada di keuskupan. Ya, kita punya PSI loh ya, kita punya YPSK dan mereka juga bergerak dalam konteks ini. Ya, kemudian di KKPPMK, PPMP, ya maaf, selalu salah terus, saya belum hafal ya toh. Itu juga punya jejaring ini dan ini yang kita akan gerakkan. Karena kita juga ada di bawah komisi ini, maka dalam koordinasi ini, pertemuan kami pertama dalam bidang ekologi, kami mengajak ketua komisi supaya kita tetap dalam koordinasi beliau, ya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ya. Sekecil apapun, kalau itu gerakannya terkoordinasi, akan jauh lebih besar dampaknya. Jadi semua bisa terjangkau ya, Mam. Iya, begitulah. Nggak hanya itu aja. Begitulah. Ini minum dulu, Mam. Oh iya ya. Nggak boleh apa-apa, diminum. minum Baik, aja. terima kasih. Minum dulu sobat Komsot. Masih hangat kan, Ya, Mam? masih. Masih hangat. Ya. Sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Air bersih. Harus air bersih. Air air bersih. sehat. Ya. Kalau yang tadi kita bahas mau pantainya kotor, jadi kita tidak bisa mendapatkan air yang bersih. Sungainya kotor, kita tidak bisa mendapatkan air bersih. Maka dari itu kita harus menjaga, tidak boleh buang sampah Nah, sembarangan. tentang air, Mbak Dita, tentang laut. Dulu itu saya punya konsep. Laut itu tempat menampung segala sesuatu. Itu konsep dulu. Sehingga segala sesuatu dibuang ke laut, kan ada lagu juga mengatakan buang ke laut. Itu kan membangun konsep bahwa laut itu tempat untuk membuang ya. Hasilnya apa? Rupanya Indonesia itu termasuk pembuang sampah ke laut yang kelas wahid gitu. Sehingga negara kita sekarang ini, rakyat Indonesia termasuk orang yang makan mikroplastik loh. Ya, karena begitu banyak sampah ya dibuang ke laut. Ini menjadi persoalan besar. Ternyata kita harus mengubah konsep ini. Ya, kita tidak boleh membuang ke laut. Lagu itu pun mungkin harus direvisi ya. Semua buang ke laut gitu ya. Ini membangun konsep segala sampah harus dibuang ke laut. Enggak, sekarang tidak boleh. Ya, sungai-sungai coba lihat. Dulu kan kita buang sungai, nanti kan bawa ke laut, buang. Sekarang enggak boleh. Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi masih banyak mau oknum-oknum yang membuang sampah di sungai, di jembatan, sungai jembatan kayak gitu-gitu mau. Nah, disinilah letak
apa itu tugas profetis kita, tugas kenabian kita. Mungkin dengan bidang ekologis ini Bapak Uskup mengharapkan kita harus muncul sebagai nabi untuk lingkungan hidup. Ya, kita harus menjadi nabi dalam lingkungan hidup ini. Kita harus menjadi pewarta. Mari kita kembali mencintai bumi ini. Ya, jangan buang sampah. Ya, tanpa harus dipilah. Nah, mungkin juga harus pendidikan. Perlu pendidikan bagi kita semua. Mulai dari mana, Mbak Dita? Mulai dari keluarga. Iya, dari yang terdalam dulu ya, Mbak. Iya, yang terdekat. terkecil, dan Iya. itu memang pendidikan dalam arti luas ya, pendidikan dalam arti luas, karena pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin, dan ducere, menuntun keluar, itu keluar, ducere menuntun keluar. Maka pendidikan adalah proses bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana menuntun setiap pribadi menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang semakin sempurna seperti Allah kehendaki citranya. Nah, kalau gitu kita harus melihat citra Allah adalah pribadi yang sungguh mencintai lingkungan hidupnya, dan itu harus mulai dari kecil. Ya, mulai dari kecil ya. Misalnya contoh kecil lah, makan saja ya. Makan itu kan harus dihabiskan. Iya. Ya. Nah, Indonesia itu dalam analisis itu termasuk negara nomor 2 yang membuang makanan. Ya, mau bener mau. Paus Fransiskus mengatakan, tatkala kita membuang makanan, kita sedang merampas hak orang miskin. Coba mulai sekarang lihat, berani enggak kita menjadi nabi untuk mewartakan? Ayo makan secukupnya dan jangan pernah membuang makanan. Jadi nabi dari keluarga dulu sih, ya. Dari keluarga. Nah, maka ini kita bicara dalam konteks gereja Katolik ya. Maka mungkin bidang ini juga diharapkan untuk berani mewartakan itu. Ya, tentu dalam hal ini kita harus membangun relasi dengan lembaga-lembaga lain dalam gereja Katolik untuk ayo menjadi nabi, ya, mentobatkan, mengubah konsep, ya, atau istilahnya Pak Jokowi, revolusi mental. Mental yang selama ini terserah sembarangan menjadi mental yang tertib. Kita kagum kok dengan satu negara, yaitu Jepang lah ya kita. Tatkala mereka misalnya di stadion ya menonton sepak bola, kemudian selesai, mereka tidak langsung pulang, membersihkan sampah. Itu kan luar biasa, pendidikan karakter. Ya, maka dalam konteks lingkungan hidup perlu pendidikan cinta lingkungan hidup mulai dari yang keluarga terkecil dulu ya Mo ya. Ya, pembelajaran untuk aku juga sih Mo nanti kalau udah punya keluarga. Sudah punya rencana ya Mbak Dita? Sudah nih Mo. Ya, saya hanya bisa menyumbang doa. Amin, terima kasih Mo. Keluarga, mau bina bahtera rumah tangga. Itu panggilan yang mulia, ya. Ya kan mau panggilan yang mulia juga kan Mo itu Mo. Oh ya, panggilan yang mulia. Setiap panggilan itu mulia, ya. Ya, entah imam, entah keluarga, atau juga pilihan hidup untuk jadi single man, single woman, itu juga persoalannya kan bagaimana kita menghayati kehidupan ini. Itu yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa menghayati hidup ini, menikmati aja. Ya, menikmati dalam arti yang positif. Iya, benar Mo, jangan yang negatif. Jadi itu Sobat Komsos, bagaimana kita menjaga bumi ini tentunya dari hal yang terkecil dari keluarga. Melalui pendidikan dari keluarga itu ya Mo ya? Ya, sejak kecil lah anak-anak dilatih ya bersih, rapi, makan dihabiskan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah itu kan ya, mana yang organik berarti bisa diproses untuk menjadi
pupuk. Sekarang itu teknologi fermentasi itu luar biasa banyak, dan kita bisa, semua orang bisa melakukan ya. Kemudian mana yang daur ulang ya, plastik itu ya, Botol-botol. jangan dibuang kemana-mana, tetapi dikumpulkan. Saya itu di pasteran saya kan, itu kan ada koster yang coba ini jangan dibuang. Saya bilang dia kumpulkan, kemudian dia jual, cerita Romo dapat 120.000, lumayan kan ya. Masuk mana itu Mo? Ya mereka gunakan kan bisa untuk beli beras, untuk beli tambah ke garam, tapi kan dari yang terserak itu dia kumpulkan setiap hari. Kadang-kadang jual lagi, kan bisa ada pemulung atau ada yang pengepul lah ya. Dan ini bisa didaur ulang kok ya. Saya tertarik melihat YouTube bahwa sebenarnya ada mesin di mana plastik itu bisa didaur ulang, bisa menjadi benang dan bisa menjadi kain atau apa. Kain Mo? Iya, kain, tas, sepatu dari sampah ini. Waktu itu ada juga di satu video di sosial media, itu paping dari botol. Iya. Mereka ada mahasiswa KKN membuat paping itu dari botol. Jadi botol-botol itu dimanfaatkan, didaur lagi untuk dibuat paping gitu loh Mo. Paping gitu Mo. Atau juga ekobrik itu kan, dan dimasukkan ke plastik, di botol, kan jangan dibakar, gitu. Jangan dibakar, tapi bisa diolah langsung ya. Jadi lebih bermanfaat juga ya Mo. Perlu kita mendidik dan melatih mereka untuk memanfaatkan sampah-sampah, memilah ya. Iya, memilah. Mana yang organik, mana yang bisa daur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Ya itu kan bisa dimanfaatkan. Organik tuh untuk pupuk. Jadi semakin banyak tanaman, semakin banyak juga ini oksigen yang masuk. Lah iya, benar. Oke Mo. Minum dulu Mo kalau capek Mo. Mari ya. Soalnya berbicara terus ya Mbak Dita. Aku juga izin ya Mo. Mari Mbak Dita. Oke Mo, lanjut nggak nih Mo? Mari, senang hati. Nah Mo, menurut Mo mengapa sih Mo begitu penting untuk membangun komunitas peduli lingkungan ini, khususnya di Lampung? Ya, di Lampung ya. Iya penting ya, bahkan mungkin sangat penting ya, karena pertama kita tidak bisa sendiri untuk mengatasi persoalan yang luar biasa ya, karena kembali lagi persoalan lingkungan hidup itu bukan persoalan pribadi per pribadi, tetapi seluruh umat manusia ya. Bukan hanya kita, tetapi juga tidak mudah kita mengajak sebenarnya penentu kebijakan pemerintah kita, ya pemerintah dimanapun. Adakah ya suara hati dari para pejabat kita yang memegang otoritas menentukan kebijakan? Ya, bagaimana bumi ini akan kita selamatkan? Pembangunan di mana-mana bagus, tapi di sisi lain apakah memperhatikan kelangsungan bumi ini? Ya. Yang kedua, memang secara sporadis kelompok-kelompok kecil ini yang bangkit melalui kesadaran ya, hati nurani untuk melihat bumi sebagai Ibu Pertiwi yang sedang sakit, dan kita harus bergerak sekecil apapun. Kalau itu keluar dari hati nurani untuk menyelamatkan bumi, pasti ada dampaknya. Yang ketiga, kita tidak sendirian. Banyak orang kok sudah peduli. Tetapi kalau sendiri kelompok kecil-kecil ini mungkin kurang berdampak. Maka mari
kita membangun jejaring ya dengan siapapun. Sekali lagi kita orang beriman ya dalam konteks gereja Katolik, mari kita membangun jejaring dengan semua orang ya, karena satu bahasa. Mari kita selamatkan bumi ini, mari kita cintai bumi ini lagi, supaya ya hal yang sederhana kita sendiri bisa hidup sehat ya, dan tanggung jawab moral kita bisa mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita. Jangan kita mewariskan bumi yang hancur kepada anak cucu kita. Itu kedosaan. Dalam bahasa iman itu sudah dosa kalau kita tidak peduli, karena kita terlibat dalam persoalan penghancuran bumi ini. Bahkan kalau kita diam saja dalam konteks moralitas itu kan sudah salah. Kalau tahu bahwa itu sesuatu yang tidak sehat, kita diam aja gitu ya, diam aja itu pun sudah salah kan. Maka kita harus bergerak, harus bergerak pada dengan dasar yang positif untuk menyelamatkan bumi ini. Maka ya dalam kesempatan ini kepada siapapun, baik orang beriman Kristiani maupun teman-teman siapapun, mari kita membangun kerjasama yang baik ya, saling bergandengan tangan, saling membuka hati dengan satu tema, selamatkan bumi, cintai bumi kita ini ya. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan kita ya, berbagi keahlian kita, berbagi kepedulian kita untuk menyelamatkan bumi ini. Ya kayaknya perlu ya mau membuat satu, maksudnya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke jadi satu untuk merawat bumi ini. Misalnya ada kayak di sosial media tuh ada satu nama grup Pandawara kalau nggak salah. Pandawara. Ya itu kan mereka itu komunitas gitu untuk membersihkan pantai-pantai yang banyak sampah, sungai-sungai. Itu tuh menjadi suatu hal yang bagus. Coba kalau misalnya dari seluruh Indonesia itu bergabung jadi satu untuk membersihkan bumi kita yang sudah ini, untuk merawat bumi kita yang sudah sakit ini Saya rasa ya, maka mari kita bergerak itu. Kami juga di kampus juga mulai melibatkan para mahasiswa untuk mencintai bumi ini. Kan kalau dalam kelompok Laudato Si mereka juga terlibat, dosen kami juga terlibat ya, beberapa dosen juga memberi penyuluhan tentang lingkungan, terus juga melatih ekobrik dan sebagainya. Nah, kiranya ke depan lebih untuk dilibatkan, membangun kesadaran ya, melalui mereka kita juga bisa mewartakan sabda kenabian untuk mencintai lingkungan hidup ini. Sabda kenabian ya, kita menjadi nabi. Ya, kita nabi dalam lingkungan hidup. Saya rasa memang sangat dibutuhkan loh. Ya, ya kenabian untuk menyelamatkan, karena tugas nabi adalah mewartakan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Kehendak Allah adalah untuk menyelamatkan bumi. Karena keselamatan tidak bisa hanya bicara tentang cura animarum, yaitu keselamatan jiwa. Tidak. Sekarang ini keselamatan harus meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, karena kita harus sadari relasi hidup kita. Pertama-tama jelas relasi kita dengan Allah. Dia sang pencipta, ya, itu. Dia menciptakan kita, ya, yang juga memanggil kita untuk kembali pulang ke rumah Bapa, ya, untuk menerima anugerah kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi kita dengan manusia sesama, ya, karena kita adalah makhluk sosial. Sosius adalah teman. Ya, maka Thomas Moulton mengatakan no man is an island dalam bukunya, ya toh. Manusia itu bukan pulau. Walaupun berjejer tidak berkomunikasi, itu pulau gitu. Tapi manusia adalah makhluk sosial yang kita hidup oleh dari karena orang lain gitu ya toh. Ya. Kita tidak bisa hidup sendiri
Ya coba Mbak Dita bayangkan bahwa Lampung ini yang begitu luas, nggak ada manusia kecuali dirimu sendiri. Gila nanti mau. Gila malah. Iya. Dan tahukah pengalaman yang paling menyedihkan apa? Yaitu tatkala kita kehilangan teman. Iya. Ya, itu. Ya. Maka ada istilah yang lain, yaitu punya satu musuh itu sudah terlalu banyak, tapi punya 1000 teman tetap kurang. Ya, maka relasi antar manusia ini. Yang ketiga, relasi kita dengan alam. Oh, ya, dengan alam, dengan lingkungan hidup kita, gitu loh. Ya, kita harus membangun, harus merubah mindset kita dari alam sebagai sarana ekonomi yang kita eksploitasi habis-habisan tanpa perasaan mungkin, gitu. Dan setelah hasilnya habis, kita tinggalkan dalam kondisi sakit, ya, tidak dikembalikan lagi. Lihatlah bekas-bekas tambang itu, ya, padahal dia sudah memberi kehidupan kepada kita. Mari kita cintai kembali. Jangan ditinggalkan gitu aja ya, Mau. Tinggalkan begitu saja. Ya. Nah, gerakan yang udah dilakukan untuk ini apa, Mau? Yang udah dilakukan gerakan sebenarnya peduli sudah lingkungan. banyak sih lingkungan hidup kita. Misalnya saya juga pernah ikut penghijauan di Pardasuka, ya. Itu kita kerjasama dengan banyak pihak. Kita menanam 600 sampai 900 pohon, aneka pohon. Padahal itu memang hutan lindung, tetapi sudah diberi izin, hanya pemerintah memberi izin kepada masyarakat untuk menanam pohon-pohon keras yang menghasilkan, ada durian, ada pala, ada pete, ada yang lain-lainnya itu. Ya, kita gerak. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kerjasama dengan instansi lain untuk mangrove, ya, pantai itu ya, tanam. Dan masih banyak lagi ke depan kita akan lakukan itu. Tentu bekerja sama. Kebetulan juga bekerja sama dengan instansi kehutanan. Mereka juga menyediakan bibit-bibit tanaman itu, bahkan dengan penuh sukacita. Ya, maka kita juga harus bekerja sama dengan instansi pemerintah, dengan masyarakat. Kami juga kerjasama dengan masyarakat yang pembibitan aneka tanaman itu, ya. Sebagian beli, kadang-kadang mereka juga menyumbangkan. Nah, itu kan membangkitkan kesadaran, ikut terlibat gerakan penghijauan. Ya, itu. Ke depan kita akan bergerak lebih diharapkan begitu. Untuk dampaknya itu apa, Mau, kira-kira? Dampaknya ya tentu dampak dari gerakan itu. Dampak dari gerakan itu masyarakat di sana disadarkan untuk menanam, bahkan mereka pesan tanaman-tanaman itu, ya. Hutan yang tadinya sudah gundul karena dirambah dan menjadi lahan pertanian, pelan-pelan akan berubah menjadi hutan yang menghasilkan untuk masyarakat sana, tetapi bukan lagi mungkin padi, melainkan bisa kopi, bisa durian, bisa pala, bisa pete, bisa buah-buahan atau pohon yang lain. Pohon-pohon yang menghasilkan gitu ya, Mau. Pohon-pohon yang menghasilkan, sehingga tetap hutan itu penghijauan gitu. Oke. Nah, Mau. Bagaimana Mbak Dita? Untuk harapan dari Ramo nih, harapan dan pesan untuk umat Katolik maupun masyarakat luar maupun masyarakat luas terkait dengan lingkungan hidup itu apa, Mau? Pesan dan harapannya. Iya, pesan ini menarik. Kalau saya berangkat dari Laudato Si dan Laudate Deum, ya. Refleksi Paus Fransiskus, ya. Beliau mengajak kita semua, mari kita bergerak, jangan hanya berbicara. Banyak seminar-seminar sudah dilakukan, banyak perjanjian sudah dibuat antar bangsa, ya, yang luar biasa lah, ya. Tetapi jangan hanya berhenti pada peristiwa itu,
apa tindakannya? Untuk para penentu kebijakan, apa kebijakan untuk sungguh menyelamatkan bumi ini? Kalau tidak, bumi ini tidak akan lama lagi, gitu. Ya, tidak mendahului Tuhan, ya, tetapi melihat proses kehancuran dunia ini sungguh semakin nyata. Lihatlah atau rasakanlah pemanasan global, ya itu, dan banyaknya penyakit-penyakit, musnahnya baik tanaman maupun hewan yang sekarang sulit untuk ditemukan kembali, sudah banyak. Hancurnya laut, ya, kotor luar biasa laut itu. Yang sangat bahaya juga mikroplastik. Kita itu sudah terkontaminasi dengan plastik. Air kita ini itu sangat membahayakan hidup manusia. Akan tumbuh banyak penyakit yang membahayakan kita. Ayo berbuat, ya, Paulus Franciscus, buat yang nyata, mulai dari yang kecil, karena tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak mulai dari yang kecil. Kalau saya pribadi, saya mengajak, mari berangkat dari keluarga-keluarga, satu. Yang kedua dari dunia pendidikan, ya, itu dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saya rasa perlu kita membangun mindset. Pendidikan itu juga salah satu aspeknya memperhatikan kehidupan, ya, karena memang untuk hidup, ya. Seneca itu mengatakan non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk sekolah atau ijazah, tapi untuk hidup. Itu Seneca, seorang filsuf Spanyol pada abad keempat, bicara tentang dunia pendidikan. Nah, Paus Franciscus sangat mengkaitkan sikap dan tindakan kita terhadap lingkungan hidup sangat berkaitan dengan kedalaman iman kita. Kalau kita punya iman yang dalam, punya relasi dengan Allah, ya Allah yang penuh belas kasih, yang diwujudkan dalam bumi Ibu Pertiwi, yang mengasihi kita tanpa batas, dan kita merasakan kasih itu, maka kita juga akan membalas kasih itu, ya, seperti Allah mengasihi kita. Demikian juga kita harus mengasihi baik manusia sesama kita maupun alam, ya, maka kita akan berjuang untuk menyelamatkan alam, lingkungan hidup kita, bumi kita ini, karena iman kita, karena kasih yang kita alami, kita rasakan. Entah kita beriman apapun, ya, tapi Allah menjelma dalam kasih yang tanpa batas. Maka mari siapapun, ya, sobat Komsos, ya, mari kita mencintai, ya, mencintai alam ini, karena dia Ibu Pertiwi, dia perwujudan Allah, ya. Saya yakin dia perwujudan Allah yang memberi cinta tanpa batas, tanpa pamrih. Maka mari kita mencintai bumi ini dengan berbuat, ya, selamatkan bumi. Bukan dengan hal yang besar, tapi mulailah dari yang kecil, yang kamu bisa, yang kita bisa setiap hari. Oke, bagus banget Romo pesannya. Nah, untuk selanjutnya nih Mo, bentuk pastoral apa yang akan diwujudkan dengan adanya bulan lingkungan ini Mo? Oh ya, menarik. Sebenarnya Bapak Osko mengharapkan bulan Juli itu bulan lingkungan hidup. Tetapi karena waktunya kita belum siap, karena memang baru dibentuk bidang ekologis ini, maka kita akan mengadakan Ekaristi tanggal 26 Juli ini, minggu depan, hari Jumat di Asilo. Ya, di Asilo jam 5,
ya. Sore. Kita mengundang seluruh kelompok peduli lingkungan ya untuk merayakan Ekaristi. Cukup banyak ya. Kurang lebih 200-an orang kita harapkan hadir. Mari kita mulai. Ini sebentuk dari gerakan profetis dari Gereja Katolik untuk mengajak kita semua, baik umat beriman Katolik maupun seluruh umat manusia, khususnya yang ada di Lampung, untuk bertobat, yaitu membuka hati, mencintai bumi, melakukan aksi nyata sekecil apapun setiap hari untuk bumi ini. Nah, oke, mau ngomong-ngomong soal aksi nyata nih, mau apa nih aksi nyatanya? Aksi nyata sebenarnya kembali lagi dengan lingkungan. Mari kita misalnya pupuk organik ya, itu salah satu ya aspek pupuk organik. Saya sudah lama menjadi sering memberi penyuluh untuk membuat pupuk organik. Ekoenzim kayaknya di Lampung ini sangat-sangat semarak itu membuat ekoenzim ya, dan masih banyak lagi, Mbak Dita. Dan itu gerakan ini saya rasa harus semakin dikembangkan ya, harus semakin diwujud nyatakan, mulai dari yang kecil-kecil dulu, Mbak ya. Nah, kemudian juga mungkin pemilahan sampah lah ya. Saya rasa di gereja-gereja perlu juga lihat gimana sampah organik, sampah non organik ya. Dan mulai juga kami nanti pertemuan di hari Jumat 26 ini tidak boleh bawa aqua botol atau enggak, harus bawa tumbler sendiri ya, tumbler sendiri ya. Kita seminim mungkin menggunakan atau ya seminim mungkin menggunakan hal-hal yang seperti itu. Tidak memperbanyak sampah plastik, kertas, ya itu harus kita harus mulai. Sekarang juga banyak di pusat perbelanjaan itu yang tidak menggunakan plastik lagi. Iya. Lebih ke kantong. Sebenarnya semakin tidak menggunakan plastik karena memang plastik itu tadi saya katakan dampaknya terhadap bumi itu dengan mikroplastik. Ya kita sudah tercemar kok. Iya, dampaknya besar banget. Iya, besar sekali. Maka ya ayo, kalau itu saya hanya bisa menghimbau, mari semua saja ya, kita berpikir dan bertindak cerdas untuk menyelamatkan bumi ini. Oke. Siap, menarik sekali nih ya untuk tema podcast kali ini. Membangun komunitas peduli lingkungan. Nah, Sobat Komsos, banyak sekali hal yang tidak kita sadari gitu ya, Mo ya. Misalnya kita membuang ini tapi kita tidak sadar bahwa dampaknya apa sih untuk lingkungan kita, untuk sekitar kita, dampak baik atau dampak yang kurang baik gitu. Jadi untuk Sobat Komsos dimanapun berada, marilah kita mencintai alam sebagaimana kita mencintai diri sendiri, sebagaimana kita mencintai ibu sendiri, orang tua kita, karena bumi ini adalah ibu pertiwi kita, di mana kita hidup di sana, di mana kita berkembang di situ, bagaimana kita menggunakan alam ini untuk kebutuhan kita. Gitu ya, Mo ya? Ya, Mbak Dita, ya, begitulah. Sobat Komsos dimanapun berada, adalah kita mencintai alam ini untuk kedepannya, untuk mewariskan kepada anak cucu kita. Ya, Mo kan? Ya, begitulah. Aduh. Iya, ini kan persoalan yang sangat besar ya. Karena semua harus. Siapa sih yang tidak tinggal di bumi? Memangnya ada alternatif lain? Mungkin pindah ke planet Mars. Belum ditemukan sampai sekarang ya. Sampai sekarang belum ditemukan. Maka ini adalah satu-satunya ya, satu-satunya tempat
kita bisa hidup. Ya. Ya. Oke, terima kasih Romo Oke, untuk Mbak Dita. perbincangan kali ini. Nah, Sobat Komsos, tidak terasa ya Romo ya. Ya. Perbincangan Wow, kita sudah cukup lama. Sudah cukup 1 lama. jam, ya. Kurang lebih 1 jam, kurang dikit lah mungkin Mo. Kurang sedikit lagi. Nah, Romo Toto dan juga Sobat Komsos dimanapun berada, nggak terasa ternyata kita sudah ngobrol begitu banyak, begitu bermanfaat bagi seluruh orang, seluruh masyarakat khususnya di Lampung ini, dan khususnya untuk Sobat Komsos itu sendiri. Dan sehingga sudah waktunya kita mengakhiri ini, sudah waktunya Oke, untuk mengakhiri Mbak perjumpaan Dita. ini. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Mo? Siap untuk podcast selanjutnya, untuk Dengan episode senang selanjutnya? hati Dengan kita senang akan hati. semakin menambah pemikiran-pemikiran ke depan, dan semoga kita bisa jumpa dan bisa berdialog lebih dengan teman-teman yang lain, melakukan kegiatan atau wujud nyata ya, baik sendiri, mari kita mulai, maupun ayo ajak teman ya, bangun kelompok, dan mari kita membangun jejaring ya, karena persoalan ini persoalan kita bersama. Mari kita cintai bumi ini seperti Allah telah mencintai kita. Oke. Jadi pesannya, marilah kita menjaga, mencintai, dan merawat. Kita membangun komunitas-komunitas kecil dari yang terkecil ya Mo ya. Membangun komunitas dari yang kecil hingga yang besar. Kita melakukan hal-hal terkecil untuk merawat bumi kita, untuk menjaga bumi kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Semoga itu bisa semakin tumbuh berkembang, sehingga diharapkan semua umat manusia sungguh sadar dan tergerak untuk menyelamatkan bumi ini. Oke, amin. Mari kita untuk bersama-sama tergerak hatinya, penuh cinta, penuh kasih untuk menjaga bumi kita tercinta. Gini Mo? Oh gini ya. Oke. Kita cinta bumi. Kita cinta bumi. Oh, perlu mungkin mau nanti beli membuat suatu logo cinta bumi. Oh ya, cinta bumi. Cinta Baik, bumi nanti kita. Ya. Oke, terima kasih kepada Romo Toto yang terima sudah kasih Mbak Dita sharing, dan Sobat Komsos yang terkasih. Terima kasih juga kepada Sobat Komsos yang sudah mendengarkan perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum menutup pertemuan ini, perbincangan kali ini, nanti aku akan berpantun. Wow. Berpantun. Oke, aku pantun ya Mo ya. Boleh nih. Nanti Romo jawab cakep ya. Oh iya. Karena memang Mbak Dita cakep. Oh, terima kasih Romo. Siang hari makan kuaci, Cakep. makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Dita dan juga Romo Totok Saya pamit Romo undur Totok. diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.